Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahma, NPM 25126629. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan istihsan di dalam permasalahan fikih. Sebelum saya menjelaskan tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang istihsan. Secara etimologi, ihtisan mengandung arti mencari yang lebih baik, sedangkan secara terminologi adalah beralihnya seseorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama. Di sini masuki tentang contoh-contoh ihtisan. Contoh-contoh penerapan hukum dengan metode-metode istihsan. Yang pertama, pengalihan hukum berdasarkan ketetapan nas hadis. Contohnya dalam kasus seseorang yang sedang berpuasa namun karena lupa dia makan dan minum. Menurut kias, orang tersebut batal puasanya dan harus berbuka. Namun berdasarkan istihsan, orang tersebut tetap boleh berpuasa. Yang kedua, pengalihan hukum berdasarkan ketetapan ijma dan uruf, seperti akad jual beli barang sekaligus dengan tukangnya. Akad ini berdasarkan kias tidak sah karena barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat akad. Karena praktek ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga dianggap disepakati keberlakuannya. Yang ketiga, pengalihan hukum berdasarkan darurat, seperti hukum jual beli kotoran binatang. Menurut kias, hukum jual beli kotoran binatang adalah haram karena disamakan dengan hukum memakannya. Namun, menurut istihsan, hukum jual beli tersebut boleh karena dapat memenuhi sebagian kebutuhan yang mendesak, khususnya di bidang pertanian. Selain itu, ada juga beberapa contoh kasus yang dialami dalam penyelesaian masalah perekonomian Islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih istihsan. Di antaranya, yang pertama, akad jual beli mu'attah di Salawayan. Transaksi jual beli mu'attah adalah transaksi jual beli tanpa ijab qabul resmi secara lisan. Meskipun seharusnya setiap transaksi jual beli menggunakan ijab qabul, namun praktek jual beli tanpa ijab qabul di Salawayan saat ini cukup umum dan diperbolehkan. Transaksi jual beli mu'attah sering terjadi di mal, Salawayan, supermarket, dan sebagainya. Transaksi ini sesuai dengan prinsip fikih al-istihsanu bil uruf, yaitu mengikuti adat kebiasaan yang sudah terkenal dan dipraktekkan dalam masyarakat umum. Yang kedua itu akad salam atau pesanan. Saat terjadi transaksi jual beli salam, barang yang ditransaksikan belum ada fisiknya. Menurut hukum umum dan sebagian dasar kias, jenis transaksi seperti ini dianggap tidak sesuai karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Dalam penjelasan masalah di atas dapat digolongkan sebagai ihtisan bin nas, yaitu ihtisan yang didasarkan pada ayat atau hadis. Artinya, terdapat ayat atau hadis mengenai aturan suatu situasi yang berbeda dari prinsip umum. Mujtahid tidak mengandalkan kias dalam menetapkan hukumnya, melainkan tergantung pada nas karena ada panduan nas yang jelas baginya. Penerapan istihsan juga berperan penting dalam penyelesaian dilema hukum yang muncul akibat perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Dalam konteks mata uang kripto misalnya, ihtisan digunakan untuk menilai legalitas aset digital dengan mempertimbangkan stabilitas moneter, pertimbangan konsumen, serta kesesuaiannya dengan maqasid syariah. Meskipun masih terdapat perdebatan terkait volatilitasnya. Contohnya, dalam aplikasi Gojek dengan layanan GoFood,
Terjadi beberapa kontrak yang dilihat dari hukum Islam sebagai gabungan dari dua atau lebih kontrak, disebut sebagai kontrak multi. Pertama, antara PT Gojek dan pedagang adalah transaksi sewa dan kontrak ijaroh. Kedua, transaksi antara PT Gojek dan pengemudi adalah sistem kerja sama atau syirkah. Ketiga, antara konsumen dan pengemudi tergantung pada pembayaran yang dilakukan. Jika menggunakan GoPay, itu menjadi transaksi jual beli. Jika tunai, itu menjadi kontrak wakalah atau qard. Keempat, antara pengemudi dan pedagang terjadi transaksi jual beli yang diwakili oleh pengemudi kepada pedagang, disebut kontrak wakalah dalam hukum Islam. Kesimpulan, ihtisan merupakan metode penetapan hukum yang dianggap dengan meninggalkan kias umum menuju hukum yang dianggap lebih tepat berdasarkan dalil, kemaslahatan, adat kebiasaan, atau keadaan tertentu. Penetapan istihsan dapat ditemukan dalam berbagai masalah fikih, baik dalam ibadah maupun muamalah, termasuk pada perkembangan ekonomi modern. Demikian, ihtisan menjadi salah satu metode penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian penjelasan tentang contoh-contoh penerapan istihsan di dalam permasalahan fikih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, terima kasih.